Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan roh kami, di dalam kebenaran dan takut akan Engkau. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau menjamah, melawas setiap kami. Berikan roh yang bernyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Engkau. Segala pujian, segala penyembahan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkata, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita mau bersama-sama beribadah pada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan kita. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhan Yesus berkata, Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya bagimu Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami. Sebab Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kehidupan, dan kami yang percaya pada Engkau akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan Engkau kebenaran Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran.
Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa, perkara yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami percaya ada rencana indah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Ada damai sejahtera yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Ada kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada mujizat kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada pemulihan yang terjadi di dalam hidup kami. Hati kami diubahkan, hati kami dibaharui seturut dengan kehendak Engkau. Haleluya. Roh kami bernyala-nyala untuk memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu atas kehidupan kami, atas hidup kami, atas berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pelindungan kami Yesus. Haleluya. Kami mau terus memuji Engkau selama kami hidup. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Doa saya, doa kami semua para pelayan, saudara ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat-berkat yang dari Tuhan,
Saudara sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan sebagai pengikut Kristus yang tinggal di muka bumi dan menantikan penggenapan janji Bapa di dalam kesudahan zaman di mana Tuhan akan datang sebagai penguasa, dan kita orang-orang yang percaya kepada Dia akan mengalami anugerah yang besar, seluruh janji Tuhan digenapi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih belajar tentang khotbah Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini kita mau bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang khotbah Yesus yang membuat hati berbahagia. Hati menjadi sangat penting sebab hati menentukan dan mengarahkan kehidupan, sikap, tindakan kita sebagai orang yang hidup di muka bumi ini. Saudara, kalau ada seorang yang mendapatkan sebuah anugerah atau mendapatkan sebuah hadiah, mendengar berita itu orang bisa bersuka cita, apalagi jikalau hadiah itu kemudian sudah menuju ke arah di mana dia ada atau dia sedang menjemput hadiah itu, maka orang bisa mengalami sukacita. Tetapi sesungguhnya sukacita atau kesenangan orang itu akan menjadi penuh tatkala hadiah itu sungguh-sungguh sudah diterima. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita akan menikmati kebahagiaan yang sejati dan penuh itu ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Namun pun demikian, kebahagiaan itu tidak hanya kita nikmati pada saat itu, tetapi mulai saat ini kebahagiaan itu sudah mulai dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mau menyatakannya sejak saat kita menjadi pengikut Tuhan. Berbicara tentang hati, kita mau belajar ada 3 hal yang berkaitan dengan hati dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ayat 6 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada 3 hal berkaitan dengan hati yang kemudian hati itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, yaitu jikalau hati kita memiliki keinginan, kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Kerinduan hati kita menentukan bagaimana kita akan mengalami kebahagiaan. Kemana hati kita memiliki kerinduan, tatkala kerinduan itu terjawab, maka disitulah kebahagiaan itu akan muncul. Itu sebabnya kerinduan hati kita akan sangat menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak. Yang kedua, berbicara tentang penggerak hati atau apa yang mengendalikan hati kita. Hati yang dikendalikan oleh belas kasihan adalah hati yang sedang ada di dalam rel atau di dalam satu perjalanan hidup di dalam kebahagiaan. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang pagar hati. Ketika kita sudah menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan, maka kita juga harus tetap menjaga hati kita supaya hati kita tetap ada di dalam posisi menikmati sukacita, kebahagiaan yang dari Tuhan. Kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam hati kita. Motivasi yang benar adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Dari 3 ayat ini kita mendapatkan pelajaran itu. Yang pertama, kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Jadi berbicara tentang haus dan lapar itu juga berbicara tentang kerinduan. Kebenaran itu berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan kehendak Tuhan. Jadi dapat diartikan juga sebagai kehendak Tuhan. Lapar dan haus yang dimaksud adalah perasaan lapar dan haus yang begitu mencekam, berlarut-larut, dan menyesarakan, bahkan sampai mendekati ambang bahaya kematian. Perasaan demikian itu akan menumbuhkan sikap kerinduan yang mendalam, penghargaan terhadap hal kecil apapun yang dia rasakan. Jadi bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Nah, kerinduan terhadap kehendak Tuhan, kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang seperti ini akan selalu bertanya tentang apa yang dikehendaki Tuhan agar ia melakukannya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kerinduan hati kita, itulah juga yang akan menjadi penyebab sebuah kebahagiaan di dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki kerinduan, memiliki kehausan dan kelaparan,
lebih dari keinginan saudara untuk makan dan minum, untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan akan memuaskan saudara, sebab saudara akan diberi kemampuan, akan diberi kesempatan oleh Tuhan, akan dipuaskan oleh Tuhan, sebab Tuhan mau memberitahukan kehendaknya bagi saudara, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah kerinduan yang benar. Hati kita memiliki kecenderungan kemana? Hati kita memiliki kerinduan kemana? Sama seperti rusa merindukan air. Jikalau dia tidak mendapatkan air itu, maka kematian, kesengsaraan, sebuah penderitaan yang berlarut-larut dia akan alami. Bahaya apapun dia akan lewati, akan terobos demi mendapatkan sebuah air. Kerinduan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mestinya seperti itu. Amin, saudara. Kita harus memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan lebih dari semua yang lain. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika Tuhan tolong kita melakukan kehendak Tuhan, di sanalah kebahagiaan itu kita nikmati. Jadi yang pertama, pastikan saudara memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dalam versi firman Allah yang hidup, ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihi. Murah hati, memiliki kemurahan, itu hati yang baik, itu adalah belas kasihan. Hati kita harus digerakkan oleh belas kasihan. Kristus berkali-kali disebut oleh firman Tuhan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang menggerakkan hati Yesus, itu juga kiranya yang akan menggerakkan hati kita. Dalam perjanjian lama, menulis belas kasihan itu bisa diberi pengertian kemampuan untuk menempatkan diri dalam diri orang lain, sehingga dapat melihat dengan mata orang lain itu, memikirkan dengan pikiran orang lain itu, dan merasakan dengan perasaan orang lain itu. Singkatnya, kemurahan hati berarti pernyataan simpati untuk masuk ke dalam diri orang lain dan mengidentifikasikan diri dengan orang lain itu, sehingga dapat melihat, memikirkan, dan merasakan bagaimana orang itu melakukan sesuatu. Nah, ketika kita memiliki hati yang mau simpati, memiliki hati yang mau melihat, memikirkan dari sisi orang lain, sesungguhnya di sana ada sukacita yang besar, sebab Tuhan akan memberikan kemurahan. Tuhan akan menyatakan kemurahannya bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini berbicara tentang sebuah kehidupan yang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi akan memikirkan orang lain atau mengasihi orang lain. Dalam terjemahan yang lain dikatakan mengasihi orang lain. Jadi hati yang bahagia yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus khotbah di atas bukit itu adalah hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Milikilah belas kasihan sebagaimana Kristus memiliki belas kasihan. Bagaimana Kristus bisa menangis, bagaimana Kristus melakukan mujizat, karena diawali dari sebuah kegerakan di dalam hati, dan yang menggerakkan hatinya adalah belas kasihan. Saya berdoa kita masing-masing bisa memiliki belas kasihan, memiliki hati yang baik, belas kasihan yang kuat di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat masyarakat, ketika kita melihat begitu banyaknya kejahatan terjadi pada masa-masa ini, kita melihatnya dengan belas kasihan, bukan dengan menghakimi, tetapi kita mau melihat bahwa dunia memang sedang ada di dalam kehancuran. Orang-orang di dunia egois, orang-orang di dunia memikirkannya dirinya sendiri. Oleh karena memang keadaan seperti itu, dan bukan dibutuhkan orang-orang yang menunjukkan apa yang benar dan yang salah saja, tetapi dibutuhkan orang-orang yang memiliki belas kasihan. Orang-orang yang memiliki belas kasihan akan mampu mengalami kebahagiaan meskipun di sekitarnya terjadi sebuah hal-hal yang buruk, bahkan kita tinggal di antara orang-orang yang jahat sekalipun. Yang ketiga, berbicara tentang hati yang bahagia yang sedang dibangun dari khotbah Tuhan Yesus Kristus adalah ayat yang ke-8. Sungguh diberkati orang, dalam bacaan sederhana, diberkati Allah orang-orang yang tulus hati, karena merekalah yang akan selalu memandang Allah. Tulus hati, suci hati, murni hati, itu menjadi pagar, itu menjadi
pelindung di dalam hati kita. Kita akan bisa memiliki hati yang terlindungi dari kekecewaan, dari sakit hati, oleh karena kita memiliki motivasi yang benar, murni dan juga tulus hati. Saudara, setiap kali kita melayani, setiap kali kita melakukan hal yang baik bagi orang lain, ada orang-orang yang begitu senang, begitu antusias, begitu menghargai apa yang kita lakukan. Tapi ada orang-orang yang cuek saja, ada orang-orang yang seperti biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa yang kita lakukan. Mereka seperti tidak mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang kita lakukan. Bahkan ada orang-orang yang justru mencibir, merendahkan, mengolok-olok perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terhadap mereka. Nah, untuk kita bisa berbahagia, walaupun kita sudah digerakkan oleh belas kasihan, walaupun kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa di surga, tetapi ketika kita telah melakukannya, kita masih harus tetap menjaga hati kita, memagari hati kita dengan pagar yang benar, yaitu motivasi yang murni, menyenangkan hati Tuhan. Dalam berbicara tentang hati, kalau kita membaca firman Tuhan, kata hati itu memiliki arti luas, yakni lambang dari keseluruhan pikiran dan batin, dari seluruh pikiran dan batin yang membentuk pola hidup manusia. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang bermotivasi murni, lurus hati, dan tanpa pamrih dalam tindakan di dalam segala bidang kehidupan, terutama di dalam pengabdian kepada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa motivasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mengharapkan sesuatu apapun dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Dan kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka tidak ada orang yang bisa mengambil sukacita, kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Karena kita mengalami kebahagiaan bukan berdasarkan tanggapan orang lain, tetapi oleh karena tanggapan Tuhan. Sementara kita ada di muka bumi, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sementara kita ada di muka bumi ini, kita mulai menikmati kasih yang dari Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Tapi ingatlah bahwa apa yang menjadi kebahagiaan kita di muka bumi ini belum sepenuhnya dari apa yang dijanjikan Tuhan, sebab akan digenapi lebih lagi dari apa yang bisa kita nikmati di muka bumi, yaitu di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, arahkanlah pandangan kita bukan pada apa yang ada di muka bumi, tapi arahkan juga kepada hal-hal yang ada yang di dalam kerajaan surga, di mana seluruh janji, seluruh penggenapan kebahagiaan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah kiranya yang membuat hati kita berbahagia, yaitu ketika kita membangun hati yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan, dan memiliki hati yang dipagari dengan motivasi yang benar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan di muka bumi adalah berasal dari hati kami. Dan khotbah Kristus di atas bukit adalah mengubah hati kami, mendaur ulang posisi hati kami, memperbaiki posisi kehidupan hati kami, bahwa kami harus memiliki kerinduan yang genting terhadap keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan memandang sekitar kami dengan belas kasihan, menjaga hati kami di dalam motivasi yang benar, tulus, ikhlas, hati yang suci dan murni di hadapan Tuhan, sehingga kebahagiaan kami menjadi kebahagiaan yang permanen, yang tidak mungkin diambil oleh orang lain dengan sikap, perbuatan, dan tingkah laku mereka, sebab kebahagiaan kami adalah berdasarkan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Bapa di surga, Roh Kudus Engkau akan menolong setiap kami, anak-anak Tuhan, sidang jemaat, untuk sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus. Kebahagiaan yang tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi kebahagiaan yang dipengaruhi, ditentukan oleh apa yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Tolong kami semua ya Tuhan, dengan hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan,
kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat yang telah memberi persembahan, mereka yang mengembalikan perpuluhan, mereka yang menaikkan syukur dengan harta, pengorbanan mereka, misi mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau bahkan akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau juga memberkati sidang jemaat di dalam kehidupan mereka sepanjang minggu yang akan datang. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu, sukacita-Mu berlimpah atasnya. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian ya Bapa, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat saudara melaksanakan, menjalankan kehidupan saudara. Tetap jaga hati di dalam Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah, kebahagiaan yang penuh di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.